secara penuh dan diberikan dengan penuh tanggung jawab. Itu arti dari hak. Contoh, kalau di dalam sekolah kita sebagai siswa belajar, mendapat pelajaran, bayar uang sekolah itu kewajiban. Apalagi mendapat pelajaran. Yang kedua, banyak hak di sekolah kan banyak. Nah, kalau sudah di sekolah mendapat pelajaran, terus kalau di lingkungan masyarakat apa? Hak lingkungan masyarakat. Ada yang tahu? Lingkungan masyarakat. Dan hak warga negara, yaitu kalau hak asasi manusia kita sudah melekat di diri kita sejak kita lahir, dan itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, kalau hak warga negara itu kita punya hak karena kita menjadi anggota negara. Oke. Seumpamanya segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualian. Itu termasuk hak atau kewajiban? Mana yang kewajiban? Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Mana yang kewajiban? Angkat tangan. Berarti yang angkat tangan ini hak. Hah? Itu adalah kewajiban. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu hak atau kewajiban? Hak. Oke, hak. Sekarang kita masuk ke kasus dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi anak-anak lihat di sini kan ada gambar. Oh, ada gambar nih. Lihat dulu semua. Bisa lihat? Yang di atas ini? Hah? Lihat baik-baik lah. Lihat baik-baik ini gambarnya. Guru kasih tulis satu. Ini lihat. Dua gambar ini. Lihat ini anak-anak sampah. Baru ada yang sekolah. Kalau ini polisi, anak polisi lagi ini demo. Oke, sudah dong? Sudah dong? Ini anak-anak lagi sampah lagi ini. Tadi lihat. Jangan dibuka. Ini kan anak-anak sekarang ini dari gambar ini kita bisa menyimpulkan, toh? Dari gambar pertama dulu, kita bisa menyimpulkan bahwa apakah
Aduh, ketemu orang lah. Baju apa? Jadi Kiki ya sudah, semua pasti bantu orang tua toh, di sini ada yang sebagai orang tua toh. Kalau toh jadi anak itu sebagai orang tua terus ketemu segala kebutuhan siapa yang penuhi? Orang tua. Apa enggak? Dewi cari uang sendiri, tinggal ibu sekolah sektor. Jadi orang tua yang bantu. Jadi harus Dewi juga bantu orang tua. Kita tidak punya uang, kita punya hati juga dong minta uang. Oh, ya minta uang, minta makan, siap. Dan kewajiban orang tua, yaitu tadi carikan nafkah untuk anak-anak untuk keluarga. Dan begitu juga kewajiban ibu guru dong. Kita punya kewajiban itu untuk mengajar supaya kalian pintar dan sukses. Siapa tahu besok beta sekolah begini beta lihat Dewi kan, nah dia sudah di ibu guru, nah besok bagian mengajar beta begitu. Toh? Ya Bu. Harus dong. Nah, banyak yang membantu. Jangankan kota Jawa, itu apa saja banyak tuh. Pengamen, kalau untuk makan di makan itu malam-malam, terus ngamen, anak kecil itu datang ibu, toh? Jadi itu tuh sama ketika orang itu tidak seberuntung kalau sekarang ini. Jadi contoh kayak ibu bapak itu sekolahnya cuma sampai SMP. Ibu guru punya mama itu sekolahnya cuma sampai SD. Orang tua dulu toh. Jadi ibu guru begini. Itu orang tua cuma sampai SD. Dan BK jadi kita harus begitu. Kita harus tanamkan di dalam kita punya diri bahwa apa yang orang tua sudah kewajibannya kita mandiri pasti kita sebagai anak dan kita sudah mendapatkan kita punya hak, kita harus jaga dan manfaatkan itu sebaik-baik mungkin. Loh, kalau orang tua tidak maksudnya tidak sukses, usahakan kita menanamnya sukses. Jadi belajarlah yang giat supaya besok-besok bisa lebih daripada orang tua. Kasus peninggalan kewajiban negara. Para siswa kalian menyerang lagu perempuan sampah. Lagu itu diciptakan oleh Ade Kora. Lirik lagunya, jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan tempatnya. Sapu dan bersihkan buang di tempatnya. Jadi ketum di sini ketum juga harus menjaga kebersihan. Sampah itu ada tempat sampah, buang di tempat sampah, jangan buang di bawah meja atau di bawah lantai. Itu dia sampah bersih. Jadi itu sampah itu sampah permen, kulit permen. Pelanggaran terhadap hak warga negara di negara kita misalnya saat ini tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara kita masih tinggi. Jadi kemiskinan dan pengangguran ini sangat berpengaruh besar untuk tingkat kemiskinan ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita pada negara. Kalau ada perubahan di pekerjaan, otomatis pengangguran banyak toh. Otomatis kan orang miskin tambah banyak. Yang kedua, semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga,
tadi pencurian. Kalau orang tidak ada uang otomatis orang pergi pencuri tahu? Pencuri. Dan apabila kalau orang itu jadi terjadinya pemerkosaan, KDRT dalam rumah kepada anak-anak, saya mungkin kan perempuan pukul laki-laki toh? Ada. Biasanya kan maksudnya begini, maksudnya kan biasanya tuh kan KDRT biasanya tuh suami sekolah seperti anak-anak yang putus sekolah ini sangat banyak. Faktornya apa? Gengsi, malas, kewajiban membuang sampah. Kan kita punya kewajiban kan harusnya membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka kita tidak melaksanakan kewajiban.